Setelah di video sebelumnya kita sudah merakit komputer, nah di video kali ini kita akan mencoba untuk benchmark dan memainkan beberapa game untuk melihat FPS-nya ya teman-teman. Untuk softwarenya kita akan menggunakan Riva Tuner Statistik untuk menampilkan FPS dan presentasi lainnya pada tampilan layar ya. Mari kita lanjut. Oke, yang pertama kita melihat suhu idle-nya dulu ya. Bisa kita lihat pada prosesornya ini sekitar 32 derajat Celcius ya. Dan untuk motherboardnya 37 derajat Celcius. Itu sangat oke. Untuk VGA atau GPU-nya di 42 derajat. Itu bagus buat idle ya. Biasa juga 50-60 ya. Masih oke lah kalau untuk seri-seri tinggi ya. Kalau untuk storage yang kebaca cuman si Samsung SSD 870 EVO-nya ya, yaitu SSD slave atau SSD keduanya. Untuk yang NVMe tidak terbaca tapi it's okay. Jadi yang saya tangkap ini semua suhu-suhu yang bagus untuk idle ya. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan SSD melalui software Victoria SSD HDD ya. Nah, bisa kita lihat untuk indikator grid-nya, dia bekerja pada grid yang paling atas alias grid 40 milisecond ya. Jadi itu adalah grid yang sangat-sangat grace atau sangat-sangat baik untuk SSD baru. Karena memang ini SSD dibeli dalam kondisi baru, masih ada garansi. Dan baru kita pasang, baru pertama kali kita install Windows. Harusnya memang kondisinya perfect seperti ini ya. Walaupun kecepatannya naik turun, kemarin kan kita bahas secara spesifikasi dia 5000 Mbps. Itu pun read-nya ya atau kecepatan baca, bukan tulisnya. Jadi saya rasa tidak masalah kalau ternyata tidak sampai 5000, tapi dia masih pada ribuan. Untuk SSD SATA-nya atau SSD kedua yang kita gunakan sebagai SSD data, bukan SSD Windows ya. Ini kecepatannya memang pada klaim kemasannya atau klaim spesifikasinya dia hanya sekitar 530 sampai 560. Nah, saat kita tes, dia ternyata kecepatannya berkisar antara 480-an sampai 500 berapa gitu ya. Bisa kita lihat angkanya naik turun. Nah, jika dilihat ini lebih stabil kecepatannya daripada SSD NVMe yang sebagai SSD Windows ya. Bisa jadi mungkin karena emang ada update atau internet atau proses-proses di belakang Windows yang kita tidak tahu. Tapi intinya, kedua SSD ini berfungsi dengan sangat normal dan sangat layak pakai ya. Karena pada sektor milisecondnya, semuanya bekerja pada sektor yang paling baik. Tidak ada yang melebihi 400 milisecond, bahkan 160 milisecond juga tidak ada.
Apalagi yang sampai satu sektornya 1 detik atau 4 detik yang warna hijau atau oranye ini ya. Nah, itulah fungsinya kalau beli barang baru ya. Jadi kualitas terjamin, kita nginstal enak, kita ngecek enak gitu. Oke, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membuka game Overcooked 2 ya. Nah, kita setting dulu grafiknya menjadi yang paling tinggi. Untuk resolusi cuma Full HD ya. Nah, ini kualitinya hanya ada high ternyata. Untuk fishingnya tidak kita nyalakan. Dan yang lainnya kita biarkan sesuai standarnya. Dan bisa kita lihat FPS pada lobbynya sekitar 800-an ya, sampai 900-an. Fluktuatif naik turun ya biasa lah ya teman-teman. Sekarang kita akan coba mode mode arcade dan couch ya. Ini karena tidak ada teman untuk mencoba main, jadi kita cuma main asal-asalan ya. Yang penting kita bisa melihat FPS-nya. Ini kalau dipakai buat main main langsung juga nggak enak sih teman-teman, karena saya bikin si Riva Tuner statistiknya itu ada di tengah dan sangat besar ya. Ini mengganggu mata, tapi inilah yang kita butuhkan untuk melihat berapa FPS dan lain-lainnya. Untuk untuk game ini dia lebih berat ke GPU atau VGA-nya ya. Karena prosesor hanya dimakan sekitar 30 persenan, sementara GPU-nya hampir 70%. Tapi tidak masalah, yang penting game berjalan dengan lancar, buktinya pada Direct 11-nya itu FPS-nya masih sekitar 700-an ya. Dan RAM yang digunakan juga hanya 6 GB, memori pada GPU sekitar 1,9 GB. Nah, itu semua sangat-sangat bagus. Dan ini tidak ada nge-lag, tidak ada apa, karena FPS-nya aja 700 ya. Saatnya kita lanjutkan ke game selanjutnya. Nah, game selanjutnya kita ada game PES atau Pro Evolution Soccer 2021 ya. Untuk resolusi tetap Full HD atau 1920 kali 1080 pixel. Nah, game PES 2021 ini sebenarnya terbilang berat ya. Tapi bisa dilihat FPS pada lobbynya 1000-an. Dan ini kita akan coba untuk menggunakan settingan yang paling tinggi juga ya. Jadi untuk settingannya kemungkinan hanya ada high ya, dia tidak ada ultra biasanya. Bisa kita lihat pada settingan video settings ini hanya ada high dia. Setelah high dia akan jadi custom. Jadi kita akan pilih high saja. Nah, dari yang 1000-an langsung turun ke 700 ya. Walaupun sebenarnya hampir tidak valid kalau saya hanya mengetesnya di lobby atau hanya di screen awal saja. Ini harus kita coba untuk main sampai lapangan ya teman-teman. Untuk cara mainnya saya nggak ngerti ya, karena saya nggak begitu suka game bola. Jadi kita hanya akan mencoba asal-asal tendang saja. Yang penting permainan bolanya tetap berlangsung ya. Untuk modenya saya nggak tahu ini yang mana satu. Yang penting dia bisa bermain gitu ya kan. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke lapangannya ya. Nah, untuk FPS-nya saat sudah di lapangan dengan settingan tertinggi, ternyata FPS-nya lumayan jauh berbeda ya dari yang 700-an menjadi 100 sampai 200 FPS. Tapi ini sudah cukup tinggi sebenarnya teman-teman. Karena layar biasa aja, layar standar kemungkinan hanya butuh 60 FPS. Jika saya tidak salah secara teori ya, biasanya monitor 60 Hz keluarannya juga 60 FPS. Yang 144 Hz
HZ tulisannya, itu juga keluaran FPS-nya 144 FPS gitu. Tapi saya nggak tahu misalnya itu ada teori yang salah ya. Yang saya pahami biasanya seperti itu. Nah, FPS-nya fluktuatif, pokoknya berkisar antara 100 berapa sampai pada maksimalnya bisa menyentuh 300 juga kadang ya. Dan ini tetap tidak nge-lag. Nah, untuk penggunaannya di sini lumayan dibanding game sebelumnya, game Overcooked ini lumayan besar ya. Karena pace-nya sekitar untuk GPU 90-an, untuk prosesor 60-an. Dan itu agak memuaskan gitu. Dia tidak nge-lag, dia menggunakan semua resource yang dia bisa gitu. Harusnya itu seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke game selanjutnya ya. Oke, ini gamenya judulnya It Takes Two dan sayangnya saya tidak bisa bermain gamenya ya. Karena dia butuh dua player sesuai judulnya sih memang It Takes Two. Tapi saya sedang tidak menyolok stick, keyboard hanya satu dan ya saya nggak tahu cara bermain dua playernya. Jadi saya hanya bisa setting secara maksimal aja gitu. Dan FPS-nya di sini awalnya kelok sekitar 50 FPS aja ya. Saat saya sudah setting full screen, virtual sync-nya dimatiin, dia dapat di angka 200-an FPS, 190 sampai 200. Nah, ini saat saya coba untuk player 2-nya, saya nggak punya controller. Jadi saya bingung gitu, karena saya udah pakai keyboard dan mouse untuk player pertama. At least kemungkinan ini game akan tetap berjalan lancar ya. Karena dia resource-nya besar banget di VGA yaitu 98%. Dan CPU-nya kecil 16 atau 15%. Itu adalah game yang GPU bound ya. Memang saya lihat spesifikasi untuk prosesornya sangat rendah ya. i3 Gen 2, Gen 3 bisa, tapi VGA-nya butuh yang sekitar 4 gigaan lah. 2 giga mungkin bisa, tapi 4 giga akan lebih lancar gitu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut menggunakan Cinebench ya habis ini. Untuk Cinebench-nya saya gunakan versi 2024 ya. Dan saya pertama melakukan testing pada GPU-nya dulu ya atau VGA. Karena opsi atas itu GPU. Selanjutnya baru kita coba untuk CPU multicore-nya. Nah, untuk GPU-nya nih dapatnya sekitar angka 10.000 ya itu. Nah, untuk kondisi saat kita benchmarking menggunakan Cinebench, ternyata pada suhunya tidak terlalu meningkat ya. Jadi, saya nggak tahu apakah Cinebench itu memang software yang perfect untuk benchmarking. Buktinya dia bisa dapat result, dapat hasil, tapi tidak terlalu menaikkan suhu. Di sini saya tidak menggunakan Furmark karena saya agak skeptis sama Furmark ya. Furmark itu jenis yang memaksa VGA sampai dalam kondisi yang parah. Memang kalau VGA-nya dalam kondisi prima ya bakal aman-aman aja. Tapi juga memperpendek umur. Apalagi VGA yang sudah usang, sudah tua, tapi dipaksa pakai Furmark. Kadang orang-orang yang baru beli VGA itu atau baru mau beli VGA saat COD atau apa mereka langsung ngetes Furmark. Sementara mereka tidak tahu mungkin kondisi VGA itu normal tapi belum dibersihkan dari debu, belum diripasta atau ada thermal pad-nya yang sudah usang dan tidak seoptimal pada saat seperti barunya gitu. Kalau dipaksa menggunakan Furmark kemungkinan VGA itu bisa drop, bisa rusak, artefak dan sejenisnya ya. Karena panas yang berlebih dan sistem pendinginnya belum dioptimalisasi, jadi itu bisa merusak ya teman-teman. Makanya saya memilih untuk
menggunakan software-software yang biasa saja. Cinebench tidak terlalu merusak suhu, bahkan tidak sama sekali merusak ya. Untuk prosesnya dia di tiap proses memakan waktu 10 menit. Jadi di sini totalnya sekitar 20 menit lebih sedikit ya. Kenapa lebih sedikit? Karena walaupun misalnya proses si VGA-nya udah selesai, tapi dia masih ada final renderingnya ini. Nah, ini contohnya yang di bagian CPU ya. Ini agak lama karena waktu 10 menitnya sudah selesai, tapi renderingnya belum belum sepenuhnya selesai. Jadi dia ada extend dari 10 menit ke beberapa waktu selanjutnya untuk menyelesaikan renderingnya. Nah, ini hasilnya ya. Untuk GPU-nya sekitar 10 ribuan, CPU-nya sekitar 600-an. Saya nggak tahu artinya apa. Nah, ini kita mencoba untuk benchmark menggunakan Unigine Valley ya teman-teman. Ya, ini adalah Unigine Valley ya. Untuk resolusi ngikutin Full HD tadi. Dan untuk grafiknya kita Extreme HD nih ya. Dia menggunakan grafik ultra dan anti aliasingnya kali 8 teman-teman. Bisa dilihat ada hasilnya. Ini sangat bagus dan terima kasih sudah menonton ya. Ini PC-nya perfect. VGA-nya saya suka karena dia tidak melebihi 70 derajat. Bahkan yang saya lihat cuma ada 65 derajat Celcius saja ya. Dan untuk CPU-nya juga bagus, cooler-nya oke. Ya, semua bagian dari PC ini saya suka karena dia menggunakan merek yang jelas, tidak apa ya, tidak asal-asalan dalam memilih komponennya gitu. Dimulai dari power supply Be Quiet yang rednya gold gitu kan. CPU Intel, motherboard dengan VGA dari Asus. Itu semuanya barang-barang yang oke. SSD dari WD. WD jelas bakal sangat awet. Apalagi SSD keduanya dari Samsung. Samsung juga sangat bagus ya. Jadi ini adalah PC yang saya sendiri pun sangat suka untuk merakitnya gitu. Karena dia saat sudah selesai dirakit dinyalakan tidak ada kendala langsung menyala ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.